Oke guys, kita akan buka laman JIH. Jadi hanya jdih.co.id. Ya, udah terbuka. JIDH itu apa? JIDH itu ini jaringan dokumentasi dan informasi hukum, merupakan wadah pendaya gunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, berkesinambungan sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Jadi JDH ini sebagai arsipnya, misalnya di kementerian, lembaga, instansi, di BUMN, BUMD itu punya JDH-nya. Jadi itu tupoksinya tuh melaksanakan penataan dokumen dan informasi hukum dalam sistem jaringan nasional, dalam sistem jaringan instansi tersebut gitu atau kementerian tersebut, sehingga informasi hukum yang diberikan dapat diakses dengan mudah baik oleh anggota jaringan, anggota si pencipta arsip tersebut maupun pihak yang berkepentingan. Nah, jadi tiap tiap laman bentuk dari infografis masing-masing kementerian atau lembaga itu beda-beda ya guys. Misalnya di beranda, nah dia langsung ke inventaris statistik produk hukum, terus kategori peraturan. Nah ini memberikan informasi statistik produk hukum yang paling banyak diakses. Nah ini kan kelihatan Per Andri nomor 5 2021 sama Per Andri nomor 9 2018 itu diakses hampir lebih dari 180.000 statistik produk hukum per tahun. Jadi produk hukum yang paling banyak yang di bawah 2011. Terus kategori hukum berisi database produk hukum perundang-undangan. Jadi undang-undang itu di sini ada berapa? Ada 12. Terus mulai ke bawahnya ada Perpu, terus PP, Perpres, Kepres, Impres, sesuai urutan. Ada meta tag-nya ya. Jadi kita juga bisa nulis nih di sini jenis peraturan yang mau kita cari. Misalnya undang-undang nomor berapa? Misalnya tentang kearsipan. Misalnya kita cari 43 ya. 43 undang-undang. Nah, 43 2009. Ada yang versi bahasa Inggrisnya. Ini bisa lihat abstraknya, ada yang bahasa Indonesianya. Nah, jadi undang-undang kearsipan ini sebelum nomor 43 tahun 2009 itu ada undang-undang sebelumnya, yaitu nomor 7 tahun 1971. Jadi ini mencabut undang-undang sebelumnya. Jadi selalu dipakai yang terbaru guys. Kita lihat abstraknya dulu. Nah, abstrak itu merupakan resume dari dokumen terkait. Jadi ringkasan besar gitu. Catatan detail. Oke, sekarang kita lihat detailnya. Nah, ini kan ditetapkan tanggal, berlaku tanggal 23 Oktober. Teks peraturan tentang kearsipan. Salinan. Nah, ini bisa diunduh. Diunduh langsung. Undang-undang Republik Indonesia. Nah, unduh kayak gitu guys. Tinggal di save aja.
Terus nah ke save kan. Oke ya, di sini untuk mencari peraturan ini kita bisa scroll ke bawah peraturan apa, atau kita cari lewat kata kuncinya gitu, nggak lewat ini. Kalau misalnya kita nggak tahu apa yang mau dicari, misalnya kita tahunya nomor berapa, tahun berapa, atau tentangnya apa, misalnya tentang jabatan fungsional arsiparis, maksudnya fungsional kata kuncinya arsiparis dan cari. Nah, ada banyak nih, ada Perpres yang dari lama, tahun lama 2017, ada yang 2007. Terus kita beralih ke visi misi. Jadi karena ini jadi hanya punya Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Nah, ini ya berisi tentang profil dari ANRI sendiri. Visi misinya akan simpel pemersatu bangsa dalam kerangka nasional, kesatuan Republik Indonesia dicapai pada tahun 2025. Kan berarti arsip sebagai simpul pemersatu bangsa, ini visinya. Terus misinya ada 5, memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan, memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi, memberdayakan arsip sebagai alat bukti yang sah, melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati bangsa, memberikan akses arsip kepada publik oleh pemerintah, bangun penelitian dan ilmu pengetahuan. Kayaknya ini belum update deh, soalnya ada visi presidennya di sini. Terus di sini sejarah. Nah, ini yang tadi saya sudah jelaskan. Tuh kan intinya meningkatkan kecepatan akses informasi pelayanan mengenai informasi peraturan perundang-undangan. Nah, sebenarnya dikhususkan untuk pihak yang berkepentingan, tapi ini kan bisa diakses publik juga, guys. Terus profil kelompok substansi hukum dan perundang-undangan. Berarti di ANRI misalnya ada unit kearsipan yang bertugas untuk membuat produk hukum. Itu kan berarti di tataran eselon 2, yaitu di bidang organisasi kepegawaian dan hukum OKH. Nah, ada namanya kelompok substansi hukum dan perundang-undangan, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum. Nah, ini salah satu produk dari unit tersebut, guys, membuat JDIH dan merawat ya. Nah, tadi profil udah, tugas dan fungsi. Tugas fungsi dari JDIH. Nah, JDIH ini berlandaskan apa? Berlandaskan peraturan Presiden nomor 33 tahun 2012 tentang jaringan dokumentasi dan jaringan informasi hukum nasional. Terus peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 48 tentang standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum. Terus kepala ANRI di bawahnya lagi. Nah, ini kan sebagai kelompok hukum dan perundangan ini mempunyai tugas koordinasi penyusunan peraturan undang-undangan dan bantuan hukum. Makanya ini dia menyusun JDIH supaya aksesnya mudah. Nah, semua produk hukum dari ANRI dan yang menunjangnya itu dimasukkan di sini. Bahkan galeri atau kegiatan ANRI tersebut juga bisa dimasukkan di JDIH. Menyiapkan koordinasi dan bahan analisis pendokumentasian serta penyediaan informasi hukum, penelaahan penyeluhan, pemberian bantuan hukum, penyiapan bahan harmonisasi, penelaahan pembentukan peraturan perundangan, penyebarluasan dan solusi peraturan perundang-undangan. Nah, sebagai bentuk sosialisasi
produk hukum yaitu undang-undang, PP dan lain sebagainya. Terus struktur organisasi. Nah, jadi pusat jaringan JDIHN, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Terus bawahnya Biro Organisasi Kepegawaian sebagai unit yang mengampu di bidang JDIH ya, di bidang peraturan perundang-undangan, produk hukum. Terus ada lagi namanya tim pengolah JDIH ANRI. Jadi setiap kementerian atau lembaga mempunyai JDIH-nya masing-masing. Bahkan BUMN dan BUMN juga mempunyai, guys. Jadi selain itu JDIH juga dilombakan di tiap kementerian lembaga. Siapa yang JDIH-nya terbaik ya mendapat penghargaan. Makanya jadi semua dari kementerian atau lembaga itu menyusun JDIH-nya dalam kondisi yang terbaik, yang tersusun rapi, jadi aksesnya mudah, akurat, sehingga memudahkan pihak yang berkepentingan khususnya untuk mengakses informasi hukum dan perundangan tersebut. Terus informasi hukum, nah, dibuat ada beritanya. Nah, ini kegiatan dari ANRI tersebut ada ANRI terima penghargaan, presentasi delegasi ANRI dalam konferensi ICA, International Council Archive ya. Terus JDIHN Awards. Nah, kan ada penghargaan kan? ANRI terima penghargaan JDIHN Awards sebagai anggota JDIHN terbaik 5 kategori tingkat LPNK tahun 2021. Ini ada nih nama penulisnya Rai. Coba kita baca ya. Nah, keluar artikelnya guys. Oh, nah udah tingkat terbaik kelima tingkat nasional dari Kemenhan, Menteri Hukum dan HAM 2021. Oke. Oh ya ini guys, di sini ANRI terima penghargaan JDIHN Awards sebagai anggota JDIHN terbaik 2 kategori LPNK tahun 2020 yang ditulis oleh Pak Rai. Nah, terbaik 2 sekementerian dan lembaga dari 58 penerima nominasi. Udah bagus banget nih guys. Jadi ANRI sendiri mendapat penghargaan kategori terbaik kedua tahun 2020. Oke. Terus agenda. Nah, di sini juga ada agenda dari rancangan peraturan-peraturannya dan kegiatannya. Tadi setelah agenda, galeri. Nah, ini galeri berupa galeri kegiatan dan produk berupa artikel, majalah, terus sosialisasi, seminar, ya kegiatan-kegiatan dari instansi tersebut atau kementerian tersebut. Terus artikel. Nah, ini mirip kayak tadi ya, tapi ini lebih ke artikelnya di internetnya ANRI. Oke. Ada revolusi industri 4.0. Terus buku ya. Nah, dia
ANRI tersebut mencantumkan daftar buku koleksi dan referensi bagian hukum. Nah, ini masih bisa diklik juga ya. Oke, kita lanjut lagi guys. Layanan informasi hukum ada 2 nih, peta situs. Oh, ini kayak ini ya, kayak daftar isi dari sebuah buku. Jadi ini isinya tadi ada beranda tentang JDIH, informasi hukum, terus pelayanan hukum, informasi layanan informasi hukum. Terus hubungi kami. Ini alamat email. Ya. Ini ada apa? Statistik berupa infografis. Power saver. Nah, statistiknya juga keluar di sini guys. Online 1 user, saya sendiri berarti hari ini udah 394. Kemarin bulan ini, tahun ini total visitor udah 825. Nah, di halaman beranda ini dimasukkan juga yang menurut mereka perlu diketahui orang. Menurut ANRI perlu diketahui pihak yang mengakses. Jadi rancangan peraturan, biasanya peraturan yang lama dan yang terbaru. Autentikasi arsip. Terus ada artikelnya. Produk hukum. Ada unsur kesalahan dalam ketentuan pidana undang-undang kearsipan. Oh, dimunculkan di sini. Oh ya, di JDA ini informasinya itu dapat diakses oleh publik ya. Walaupun ini sebenarnya dikhususkan untuk yang berkepentingan gitu, yang mengakses peraturan-peraturan. Jadi bagi kalian yang misalnya ingin lamar CPNS, P3K di Arsip Nasional, bisa masuk ke jdh.andri.go.id untuk mencari peraturan-peraturan di ANRI. Misalnya ANRI ini pengampu dari Arsiparis, jadi cari peraturan-peraturan tentang kearsipannya di JDH ANRI. Kalau misalnya tentang pertanian ya di JDH Kementan gitu. Kalau tentang perencanaan di JDH Beppenas. Tentang SDM di JDH BKN, seperti itu. Oke. Oh, di sini ada kuesioner juga guys. Survei kepuasan terhadap website JDH ANRI, puas atau oke, kita klik puas. Submit. Nah, di sini kasih tahu lagi ada situsnya, ada situs ANRI, ada situs ini unit kali, unit ke bawahnya JKN, unit lapor, ada yang nasional. Coba kita klik, mungkin bisa masuk. Oh iya, ini bisa masuk ya. anri.go.id ini web resminya dari instansi Arsip Nasional Republik Indonesia. Berupa kunjungan layanan arsip statis, daftar antrian ya, ruang baca, registrasi MKB tahun 2024, telusur arsip, kelola arsip. Oke, nanti saya akan bahas di pembahasan selanjutnya untuk yang web anri.go.id ini. Sementara yang JDH itu aja guys. Jadi kalau kalian ingin mengunjungi atau ingin tahu undang-undang atau produk hukum dari instansi ANRI, kalian bisa berkunjung ke laman jdh.andri.go.id. Apa sih kegiatan dan produk hukumnya, bisa ke sini. Oke, terima kasih. Itu aja dari saya. Thank you guys. Jangan lupa like dan komen di bawah ini. See ya.